Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Staypi dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan kami di podcast HMJ. Kali ini pada kesempatan kali ini kita bersama HMJ dari Ekonomi Syariah. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas atau mengusung tema tentang Ziswaf, di mana pada podcast kali ini kita ditemani oleh dua pemateri yang masya Allah ilmunya luar biasa, dan mari kita serap ilmunya yang banyak daripada pemateri hebat ini. Mungkin yang pertama kita kenalan dulu mungkin ya. Dengan saya sendiri yaitu Sri Hamidah, dan di sebelah kanan saya adalah halo, saya Siti Najah Irwanti, dan sebelah kiri saya halo, saya Deva Fitriana. Oke, di sini adalah dari HMJ Ekonomi Syariah Divisi Pendidikan yang akan menemani saya di sini. Oke. Langsung saja mungkin ya. Ini tuh di podcast kali ini kita itu akan membahas beberapa mungkin tentang pertanyaan-pertanyaan yang masih umum dan mungkin khusus juga, tetapi masih amat sangat banyak orang tuh masih belum tahu nih Teh Naz gitu, Teh Dev. Jadi masih awam gitu di kalangan masyarakat dan masih sangat dipertanyakan gitu. Beberapa pertanyaannya mari kita simak. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Teh Nazah sama Teh Dewa siap? Insya Allah siap ya Teh. Mari pertanyaan yang pertama. Teh Naz, banyak yang nanya gitu kan tentang zakat, infak, sodakoh, wakaf. Apa sih gitu perbedaan dari keempat itu gitu? Karena kan banyak banget yang masih keliru akan perbedaan dari empat itu. Nah, bagaimana penjelasannya sih Teh Naz? Mari kita beri penjelasan secara singkat saja ya Teh. Kalau zakat kita kan udah tahu banget ya, zakat itu adalah salah satu rukun Islam, di mana zakat ini kan bersifatnya wajib dikeluarkan. Nah, zakat ini fungsinya ialah untuk membersihkan harta yang kita punya. Nah, kalau zakat sendiri itu udah ada takarannya, yaitu nisabnya, dan kemana zakat tersebut akan diberikan. Kita tahu di dalam surat At-Taubah ayat 60 bahwa zakat itu diberikan kepada 8 asnaf. Nah, untuk infak atau sodako, infak sendiri hampir sama, yaitu mengeluarkan harta, sebagian harta yang kita punya untuk orang lain gitu ya. Nah, sifat dari infak sendiri ini adalah tidak terbatas, artinya tidak ada ketentuan nilainya, tidak ada ketentuan kapan harus dikeluarkan dan kepada siapa yang akan diberikan gitu. Nah, ada satu lagi sedekah. Nah, sedekah ini sifatnya hampir sama seperti infak, bebas dikeluarkan, tapi tidak hanya berupa barang, tidak berupa benda. Misalnya kita membantu orang lain yang kesusahan, misalnya itu juga termasuk sedekah ya Teh? Iya, itu termasuk sedekah dan kan bermanfaat gitu. Kemudian misalnya kita ketemu di jalan misalnya sama temen nih, tersenyum, kita sapa, assalamualaikum gitu kan, sambil senyum manis, itu juga merupakan sedekah. Jadi kalau sedekah itu cakupannya luas sekali, sehingga jadi bisa dikatakan zakat, infak, sedekah juga termasuknya sedekah itu, karena kan kalimat ini yunfiq ya, sedekah, menafkahkan gitu. Kemudian ada lagi yang satu lagi itu wakaf. Nah, yang paling mendasar dari wakaf ini, kalau tadi zakat itu sifatnya wajib, maka wakaf itu sifatnya adalah diperbolehkan. Nah, wakaf sendiri itu tidak ada batas nominalnya gitu, jadi bebas kalian mau wakafin tanah apapun itu. Dan yang menariknya di wakaf adalah bahwa nilai dari harta yang diberikan itu harus tetap
Jadi diambilnya adalah kebermanfaatan secara terus menerus. Jadi Dari tidak harta boleh habis tersebut harta gitu. tersebut. Jika Baik. zakat itu harus Harus habis, habis. ya. Sedangkan kalau wakaf itu tidak boleh habis. Jadi terus berlanjut. Jadi Seperti harus itu. kayak diproduktifkan gitu. Iya, jadi sifatnya produktif. kebermanfaatan umat gitu ya Teh. Ya, lebih panjang lagi gitu dan lebih luas gitu. Cangkupannya. Oke, nah seperti itu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya nih Teh yang masih juga banyak gitu tentang zakat profesi gitu ya. Mau nanya ke Teh Dev aja nih. Boleh. Teh Dev, tentang zakat profesi itu kenapa gitu ya di zaman sekarang kan baru adanya gitu ya, disebutkannya zakat profesi, sedangkan pada zaman Nabi atau Rasulullah sendiri itu belum adanya gitu zakat profesi. Nah zakat profesi itu datang ketika memang di kontemporer gitu kan. Nah kenapa sih perlu adanya zakat profesi dan berapa persen kira-kira yang perlu dikeluarkan dari harta zakat profesi itu sendiri? Oke, ini bantu jauh ya, setahu Deva gitu ya. Jadi sebenarnya zakat profesi ini Tehna nggak apa-apa ya Teh Sri ya. Teh Sri, Tehna zakat profesi ini masih jadi pro dan kontra gitu. Ada ulama yang membolehkan, ada juga ulama yang tidak menganggap ada gitu. Contoh yang membolehkan itu salah satunya itu MUI. Kalau MUI itu sudah menganggap ada zakat profesi. Kita bisa lihat di fatwanya, fatwa nomor 3 tahun 2003. Nah, di situ MUI mengatakan bahwa zakat profesi itu ada dengan perhitungan atau nisabnya itu ketika penghasilan yang kita punya itu disamaratakan dengan nisabnya emas 85 gram gitu. Jadi kalau penghasilan kita nih misalkan Teh Sri itu punya penghasilan 100 juta ya. Masya Allah, misalkan nih ya. Gitu kan berarti udah masuk nisab emas ya. Udah lebih dari 85 gram emas gitu. Itu dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi ada juga sebagian ulama yang tidak menganggap ada zakat profesi. Contohnya itu kalau kita di Dewan Hizbah Persis itu tidak menganggap adanya zakat profesi gitu. Kenapa sih alasannya kenapa gitu? Karena Dewan Hizbah tuh menganggapnya zakat itu salah satu ibadah mahdoh gitu. Ibadah mahdoh tuh ibadah yang udah ketentuannya udah kayak gitu, udah tok gitu ya, nggak bisa diubah-ubah lagi gitu. Contohnya ya udah pancek gitu. Kayak contohnya itu kayak sholat subuh kan nggak bisa ditambah ya jadi 2 gitu. Padahal udah semangat tetap nggak bisa, harus tetap 2 gitu. Nah gitu alasannya. Jadi harus komit gitu ya. Yeah. Mungkin udah komit segitu nggak bisa. Iya, nggak bisa ditambah lagi. Jadi kalau buat sahabat Staipi yang bingung gitu ya, itu bisa dipilih ya, karena dua-duanya juga ada alasannya tersendiri gitu. Antara yang zakat profesi menurut MUI boleh, ada juga yang nggak ada sih zakat profesi tapi dianjurkan untuk berinfak gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Di zaman ini kan sudah tidak adanya perbudakan ya. Iya betul. Udah nggak ada ya. Udah nggak ada gitu. Nggak ada yang terlihat ya, nggak ada. Berarti yang tidak terlihatnya banyak. Mungkin ada. Atau mungkin sering kita sebut dengan hamba sahaya kan Teh Naz. Yeah. Nah di dalam bahasa Arabnya itu kan rikob kan. Nah itu kan salah satu dari 8 asnaf kan hamba sahaya ini. Nah harta rikob ini ketika memang tidak ada hamba sahaya, nah sekarang itu dipakai atau digunakan untuk apa sih Teh Naz gitu? Ini menarik ya, karena kalau kita bahas rikob itu kan secara sekilas orang tuh nganggapnya ya elah gitu kan, rikob zaman Nabi gitu ya, perbudakan masih ada. Kalau sekarang kan terlihatnya ya udah paling disebut sebagai IRT gitu, ART gitu ya. ART maaf ya. Itu kan juga digaji gitu, sedangkan kalau budak tidak. Nah, melihat dari sisi tersebut, sebetulnya kalau kita menyamakan kasusnya, kan rikob itu adalah orang yang kehilangan kemerdekaannya atau yang dia dizolimi gitu ya, ditindas orang lain sehingga
kebebasan hidupnya tertahan lah gitu atau terhalang. Nah, itu bisa kita samakan seperti kejadian-kejadian saat ini di mana banyak terjadinya human trafficking atau perdagangan manusia. Orang-orang kan kadang kalau yang udah di human trafficking kan dia kehilangan kebebasan ya kan, karena dia dijual misalnya untuk jadi pekerja dengan tidak dibayar, dia mohon maaf dipekerjakan sebagai ya itu ya tidak perlu disebutkan. Nah, Rikob ini dapat salah satunya adalah diberikan kepada korban-korban dari dari human trafficking ini. Kemudian juga bisa uang Rikob ini digunakan untuk membantu negara-negara yang di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim atau Islam, jika dia mengalami yang namanya penjajahan modern. Mungkin ada ya beberapa kasus di kita terjadi pengusiran dan sebagainya macam gitu. Kemudian yang selanjutnya juga bisa membantu orang-orang yang mengalami eksploitasi. Contohnya seperti tadi, tenaga kerja dia misalnya kerja di luar misalnya, ternyata dia mengalami masalah lah gitu, penyiksaan dan sebagainya macam. Atau misalnya ada kasus di mana orang tersebut harus dieksekusi mati misalnya. Ya TKI oh iya yang harus ditebus miliaran gitu ya kan. Itu miliaran kan gak mungkin gitu keluarganya mampu melunasi itu, sehingga uang Rikob ini dapat diberikan gitu, disalurkan ke sana gitu ya, meskipun memang tidak akan menutup tapi setidaknya dapat berkontribusi terhadap uang tebusan tersebut gitu. Jadi bisa dialihkan tuh ke hal-hal tersebut. Hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika memang contoh kasusnya kayak TKI yang tidak bisa pulang dan mengalami kekerasan misalkan terhambat, terus dihukum di negara yang memang dia bekerja tersebut, nah itu tuh bisa dicabutkan gitu. Kita bisa membantu memerdekakan, membantu ya sedikit berkontribusi meringankan beban gitu dari harta Rikob ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Teh yang tidak kalah masih bingung gitu dari masyarakatnya masih bingung. Selalu dipertanyakan. Iya, tentang kenapa sih kita tuh harus bayar zakat ke lembaga. Salah satunya saya gitu. Toh kan masih bisa kita bayar zakat tuh ke orang lain gitu secara langsung gitu. Langsung ya biar kelihatan gitu. Tapi jangan dibuat konten ya. Jangan buat ria juga ya. Iya, jangan. Biar kelihatan gitu, oh itu dapat gitu. Itu dapat. Bayar zakat. Bayar zakat. Nah, itu seperti apa sih itu Teh Depa? Sebenarnya kalau misalkan banyak ya yang nanya kayak boleh nggak sih ngasihin langsung ataupun ngasihnya ke masjid gitu. Sebenarnya sah-sah saja gitu. Cuman mungkin ada kayak bukan hikmah ya, lebih ke manfaat lebih kalau kita bayar ke lembaga resmi gitu. Manfaat lebihnya tuh apa ya gitu. Jadi kalau misalkan kita bayar ke lembaga resmi itu, zakat yang kita bayarkan itu bakal lebih efektif dan efisien. Kenapa gitu? Karena sebaran zakat yang kita uang zakat yang kita kumpulkan itu nanti akan disebar ke berbagai tempat gitu. Jadi tidak hanya berkumpul di satu tempat aja. Contohnya, misalkan nih di Indonesia nih, itu kan banyak pulau. Ada mungkin pulau yang banyak mengumpulkan zakatnya. Di sana kan kelebihan zakat. Mungkin ada di seberang sana pulau yang sangat sedikit yang bisa bayar zakatnya. Nah, kalau kita bayarnya langsung tuh ke lembaga itu kan biasanya punya peta distribusi zakat. Nah, mereka itu tahu gitu daerah-daerah mana aja sih yang membutuhkan zakat kita gitu. Dan zakatnya itu bisa lebih diproduktifkan gitu. Contohnya kan kalau di kita ada ya banyak lembaga zakat tuh kayak Baznas, kalau di Persis itu ada PZU dan banyak yang lainnya gitu ya. Itu biasanya mereka punya peta persebarannya gitu. Jadi udah tahu oh ini daerah ini membutuhkan zakat dengan misalkan zakatnya yang bagus di daerah ini nanti diproduktifkan kepada usaha gitu. Nanti yang kedepannya masyarakat di sana yang awalnya nggak bisa zakat itu diproduktifkan agar nanti kedepannya dia bisa zakat gitu. Jadi muzaki nggak terus-terusan meminta gitu. Iya, bener-bener. Jadi ada banyak hikmahnya tuh di situ, lebih merata gitu. Kemudian itu lagi Teh, kalau misalnya kita lihat dari yang sosial ya, kita kan
apalagi sekarang bulan Ramadan. Ramadan. Ya. Itu tuh mohon maaf ya, banyak menjadikan mengemis itu sebagai Pekerjaan. Jadi pengemis dadakan gitu ya. Jadi Itu ketika memang nah, banyak yang ditangkap. karena kan saking banyaknya masyarakat yang alhamdulillah gitu ya, bulan Ramadan tuh dijadikan sebagai ajang untuk mengeluarkan infak-infaknya gitu ya. Lomba-lomba. Soalnya lomba-lomba pingin banget dapat pahala. Karena hal Sedekah, itu sedekah, sedekah. karena hal itu tuh jadi kan masyarakat tuh kayak ya udah ngasih aja, ngasih dan ada segelintir Oknum orang kali ya. yang memanfaatkan momen itu, tapi menurut saya itu tidak ya kurang baik lah gitu Iya, lah. kurang Jadi baik. kalau misalnya selalu dia yang diberi tanpa dia diberi apa sih, tidak diproduktifkan gitu, seperti yang Teh Deva tadi bilang, nanti khawatirnya akan memunculkan pemikiran ya itu ya tadi. Jadi terus dia tuh merasa saya tuh kurang gitu. Iya, Saya jadi tuh- mental itu punya mental miskin ya. Jadi jadi pinginnya tuh dikasih terus dikasih gitu. terus. Jadi tangan di bawah terus gitu Nah, guys. Nah, padahal iya, harusnya kan betul. tangan di atas Lebih baik tangan lebih di baik, bawah benar. gitu. Jadi kalau misalnya udah dikelola oleh lembaga kan nanti yang di jalan tuh akan berkurang gitu, dan kita kita harapkan mereka itu ketika dikasih misalnya zakat produktif misalnya, dia dapat berkembang lebih maju lagi gitu. Iya, betul. Jadi jangan lupa ya buat sahabat Staypi buat bayar zakat tuh ke lembaga resmi kayak Basnas atau PZTU. Bisa lah. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya nih Teh Deva. Wakaf itu ada nominalnya gak sih? Nah, Siapa yang mau jawab? Teh Naza mungkin ya. Oke, kalau wakaf ada batas minimalnya nggak mungkin itu ya? Nah, kalau wakaf sendiri itu tidak ada batas minimal gitu. Karena ya tadi tidak ditentukan. Yang menjadi poin utama dari wakaf adalah bahwa harta yang akan diberikan itu harus bermanfaat tentunya. Kemudian dia tidak akan cepat habis. Artinya masa penggunaannya tuh bisa terus-menerus gitu. Bertahun-tahun gitu ya Teh? Terus dan diusahakan jangan sampai berkurang gitu ya, Apalagi Teh. habis ya. Sampai habis gitu, sampai hilang gitu dan sebagainya macamnya. Makanya ketika wakif menyerahkan amanat kepada nazir, maka si nazir ini memang harus benar-benar mengelola wakaf ini dengan sangat baik gitu. Karena kan ya takutnya tadi ya misalnya ketika administrasinya tidak benar, takutnya di kemudian hari menjadi masalah baru, terjadilah sengketa dan nanti ujung-ujungnya ke pengadilan perdata dan sebagainya macamnya gitu kan. Hal-hal yang tidak diinginkan. Masih mending gitu ya kalau yang dipermasalahin tuh tanahnya yang emang belum digunakan gitu misalnya. Iya. Ini kalau misalnya udah dibangun masjid misalnya terus Masa masjidnya harus diambil. ya kan nggak mungkin banget ya gitu ya. Mungkin banget. Nazir di sini kenapa? Makanya di peraturan BWI itu nazir itu harus benar-benar orang yang mampu. Gitu. Dia mampu betul. untuk pengelolaannya. Jadi nggak sembarangan ya yang bisa mengelola wakaf tuh gitu. Ada beberapa syarat gitu. Karena memang tugasnya tuh cukup berat gitu, membuat harta tersebut tetap ada tapi tetap kebermanfaatnya terus berlangsung gitu. Jalan juga Iya. ya gitu. Perlu bener-bener pikiran yang wah Ya. gitu ya. Kalau Jadi misalkan nazir. nggak hanya sekilas kan kalau zakat itu habisnya Habis langsung habis gitu ya, harus dihabiskan. Kemudian kalau mungkin ada beberapa apa ya disebutnya bukan instrumen ya, produk mungkin ya, produk di beberapa lembaga yang misalnya wakaf beberapa wakaf uang itu memang kadang ada nominalnya. Misalnya di beberapa yang saya lihat itu ada yang 100.000 misalnya baru dia dapat sertifikatnya. Tapi itu tidak akan jadi masalah juga gitu. Kalau misalkan kalian udah niatnya, wah saya mah udah niat buat wakaf misalnya. Kalian misalkan kumpulin ya lumayan ya misalnya 10.000, nanti juga kan jadinya 100 dan semakin meskipun kecil kalau misalnya kita kumpulin semakin banyak orang kan manfaatnya juga akan lebih besar lagi. Gitu. Jadi tidak ada nominal khusus lah gitu. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan terakhir tentang masih tentang wakaf. Nah, wakaf itu ya bentuknya apa saja sih gitu selain Selain tanah gitu ya. Kan karena seringnya itu kan kalau gak tanah bangunan. Iya benar. Kadang apakah ada yang lain gitu? iya benar. Kadang masyarakat kita tuh masih ini ya para
pola pikirnya tuh pasti kalau ngedenger wakaf tanah, wakaf bangunan masjid, yayasan yang kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya, wakaf tuh banyak banget bentuknya. Kalau misalkan kita mengacu nih ke PP 42 tahun 2006, sebenarnya wakaf tuh ada 3 jenis gitu. Yang pertama tuh wakaf benda tidak bergerak. Contohnya kayak tadi tanah, bangunan nggak bisa ya, gedung. Terus yang kedua itu ada wakaf benda bergerak. Nah, wakaf benda bergerak tuh contohnya itu kayak surat berharga, kan dia masih bisa, itu kan masih bisa menghasilkan terus surat berharga kayak saham, obligasi kayak gitu. Terus ada juga hak kekayaan intelektual, itu bisa dijadikan wakaf gitu, karena kan hak itu dia juga bisa mengeluarkan profit gitu. Nah, itu bisa diwakafkan gitu. Dan masih banyak apa ya, benda non uang gitu ya, benda bergerak non uang yang bisa diwakafkan gitu. Terus ada juga kendaraan, itu bisa gitu. Kendaraan, alat elektronik itu kan benda bergerak, misalkan benda bergerak yang non uang. Ada juga yang ketiga yang sebelumnya tadi dijelaskan sama Teh Najah, yang ketiga itu yaitu wakaf berbentuk uang ya. Yang tadi dijelaskan sudah lengkap ya, itu tadi penjelasannya gitu. Jadi ada 3 macam gitu ya, bukan cuma tanah sama bangunan aja. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan tadi pertanyaan terakhir gitu dari masyarakat yang masih bingung akan pengetahuan Ziswaf itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaan dari saya, boleh kira-kira? boleh. Insya Allah ya kalau kita bisa jawab, Insya Allah ya kalau bisa jawab. Gini Teh, masih bingung terkait wakaf berjangka. Nah, di zaman modern ini kan terus gitu ya, adanya perubahan gitu ya. Modernisasi gitu. Nah, tentang wakaf berjangka ini kan banyak banget kalau misalkan ketika memang kita ngasih nih wakaf, nah itu tuh bisa diambil lagi atau gimana sih itu tentang wakaf berjangka itu sendiri? Siapa yang mau jawab? Teh aja dulu deh. Kalau sebetulnya ya bahasa mengenai wakaf uang berjangka ini atau wakaf berjangka, kita khususkan ya wakaf uang berjangka, karena kita kebanyakan itu berupa uang ya, iya. Karena lebih bisa gampang diambil lagi gitu kan, lebih gampang untuk pengembaliannya. Kalau dari fatwa MUI juga itu udah ada fatwanya bahwa itu tuh diperbolehkan gitu. Alasannya karena yang diambil itu adalah manfaat daripada dari harta tersebut, harta wakaf yang telah diberikan itu. Namun ada beberapa ulama ya, misalnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu tegas bahwa tidak boleh gitu, karena yang tadi bilang karena sifatnya kan itu udah dikasih. Iya. Wakaf itu kan tetap gitu. Tetap kan ditahan gitu kan. Wakaf itu kan artinya menahan kan. Iya, benar. Jadi ya udah, berarti kalau udah ditahan ya ngapain dibalikin gitu kan. Kalau Imam Syafi'i beberapa di literatur itu mengatakan bahwa ya kalau udah diwakafin berarti nggak bisa dikembalikan, karena ya udah berarti kamu udah ngasih, ya udah gitu loh. Gitu. Jadi kalau udah komitmen nggak bisa dibatalin gitu. Ngomong komitmen ini mah. Ya udah. Kan ibarat kalau bahasa Sunda nama apa sih? Pabalik leto. Iya, jadi harus kalau udah ngasih udah aja udah gitu. Ya, jangan ada kembalikan, jangan. Kemudian kalau menurut Abu Hanifah itu sebaliknya, karena yang dilihatnya adalah bukan wujud hartanya tapi adalah kebermanfaatan dari harta tersebut, maka uang ini harta ini itu harta berjangka ini dapat diperbolehkan untuk karena mengingat ya asalkan memang harta tersebut dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan. Akadnya jadi akad dari awal gitu. Akadnya harus jelas banget kan, ini misalnya berapa nilainya, untuk apa, dan berapa lama. Itu harus benar-benar jelas gitu. Jadi harus di awal teh gitu. Kalau misalkan mau diambil lagi, misalkan dikasih waktu, misalkan ini aku mau wakaf tapi dalam jangka waktu sekian gitu. Bukannya misalkan kita ini aku mau wakaf tanah tiba-tiba di tengah perjalanan 20 tahun diambil lagi, bukan kayak gitu ya. Mau dibangun rumah bukan kayak gitu ya. Jadi harus di awal gitu. Padahal itu misalkan udah dibangun kayak puskesmas atau misalkan masjid, masa mau dirubah lagi kan enggak gitu. Iya, makanya harus
jelas di awal, di akadnya itu kayak gimana sih gitu. bener-bener Jangan sampai rinci kayak gitu gitu. ya. Iya, betul, harus rinci banget. Kemudian kalau misalnya kita bahas wakaf ya dibandingkan dengan zakat, dewasa ini tuh wakaf itu dapat menjadi salah satu instrumen perbaikan ekonomi. Iya, Loh, betul. kenapa? Ya teh apa ya? Karena kan luas ya teh, tadapnya luas Iya, banget luas gitu. banget wakaf tuh, dan bisa diproduktifkan terus gitu. Jadi ayo gitu teman-teman. Ayo teman-teman yang masih muda, jangan lupa untuk berwakaf ya. Ke lembaga resmi jangan lupa. Nah, mengingat ada lembaga lembaga wakaf, jadi mengingatkan saya bahwa nanti kita Oh iya, tanggal 15 Mei ya. ngadain Mengadakan seminar nih teh. Iya, betul. Seminarnya nanti tentang wakaf dengan judul Wakaf Goes to Campus. Jadi itu acara seminar HMJ Eksya yang berkolaborasi dengan FOSEI Nasional dan juga Dompet Duafa gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan masih bingung nih, banyak banget pertanyaan tentang wakaf yang ingin ditanyakan, namun belum sempat ditanyakan ke kita, belum terjawab nih lewat podcast ini, boleh banget datang nanti di tanggal 15 Mei ya, 15 Mei 2022. Jangan lupa pokoknya datang di kampus Taipei Iya. ya. pasti di kampus kita tercinta. Ya. Oh iya, satu lagi. Jangan lupa follow Follow- Oke, iya. follow IG kita, Follow- IG Follow IG HMJ kita ya, Iya. buat mantengin juga ini info seminar, sama tiap minggu tuh ada Economic Day gitu. Dari Jadi divisi pendidikan. ya dari divisi Masya Allah. pendidikan. Jadi di Economic Day itu kayak pembahasan tentang ekonomi syariah, pertanyaan-pertanyaan masyarakat dijawabnya di situ. Jadi kalau misalkan ingin tahu ekonomi syariah lebih dalam, itu bisa lihat ya, pantengin IG kita. Tentang hot issue juga. Oh iya, nanti banyak kita bahas. banget Iya, dibahas benar. di Economic Day kan ya Teh. Baik. Terima kasih kepada sahabat Taipei semuanya yang telah menonton podcast kita pada kali ini. Nah, mungkin ada sepatah dua patah kata lagi dari Teh Nazah dan Teh Depa yang ingin disampaikan kepada sahabat semuanya. Ya mungkin saya ingin ucapkan terima kasih ya telah mungkin nanti menonton kami, dan saya mengucapkan mohon maaf gitu apabila keterangan mungkin atau pembahasan dari Ada saya yang kurang gitu ada ya. yang kurang, mungkin ada kesalahan-kesalahan gitu ya. Kemudian mari kita terus belajar ke depannya dan terus mencari ilmu-ilmu baru. Kalau dari aku, jangan lupa buat bayar zakat ya ke lembaga resmi. Jangan lupa ya, kita hidupkan PJT. Iya, kita hidupkan PZU, kita hidupkan wakaf biar ekonomi umat Islam makin meningkat gitu. Amin. Walaupun kita masih muda gitu ya, mungkin adalah sedikitnya yang ingin disedekahkan Iya, atau diinfakkan gitu ya. Oke. Nah, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman sahabat Taipei semuanya yang telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa like Jangan lupa like Komen juga. dan dan share. subscribe. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.